Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menampilkan presentasi kami, yaitu tentang teknik tes dan teknik non-tes. Dan yang beranggotakan yaitu Kak Puspayanti sebagai pemateri, Rusmayanti Pane sebagai pemateri, Novita sebagai anggota, Nurfazila saya sendiri sebagai moderator, Novia sebagai pemateri, Hafifah sebagai anggota. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk ke pemateri pertama, yaitu kepada Novia, dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novia Mardatila, NIM 19010026, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Tes adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang harus dijalankan yang mendasarkan harus bagaimana tes T menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan untuk penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau tes T yang lain. Sedangkan non-tes yaitu teknik evaluasi yang tidak menggunakan perangkat soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, fungsi tes. Secara umum, ada dua macam fungsi tes yang dimiliki oleh teknik tes. Yang pertama yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, berfungsi untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut maka akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya, fungsi non-tes. Fungsi dari penilaian non-tes adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat ukur untuk mengetahui tercapai atau tidak tercapainya tujuan instruksional. Yang kedua, sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan ini mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional. Yang ketiga, dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, macam-macam teknik tes. Yang pertama, teknik tes oleh guru mata pelajaran. Salah satu tes yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran adalah tes prestasi belajar, karena tes ini digunakan pada saat seseorang telah menjalani proses pembelajaran, terutama di sekolah. Tes prestasi belajar adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan seseorang setelah menjalani proses pembelajaran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspayanti dengan NPM 18010052. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya tentang macam-macam teknik non-tes, di mana macam-macam teknik non-tes ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada kelebihan teknik wawancara, di mana teknik wawancara ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu flexibility, yang kedua no verbal behavior, yang kelima question order, yang keempat respondent alone can answer, yang kelima completeness. Macam-macam teknik non-tes berikutnya yaitu ada kelemahan teknik wawancara.
Lalu yang ketiga yaitu tentang kuesioner atau angket, di mana kuesioner ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kelebihan angket, antara lain yang pertama, bila lokasi responden untuk jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang ketiga, dengan angket akan memberi kesempatan mudah untuk responden apabila responden tersebut ingin berdiskusi. Dan bila responden tersebut menemukan pertanyaan yang susah untuk dijawab, maka hal tersebut akan memudahkan responden. Yang keempat yaitu responden dapat lebih leluasa menjawabnya, di mana saja, kapan saja, tanpa terkesan atau tanpa terpaksa. Selanjutnya yaitu informasi yang terkumpul lebih mudah karena informasinya homogen. Homogen di sini maksudnya sama. Baiklah, yang selanjutnya dapat mengumpulkan data dari jumlah responden yang relatif banyak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen, di mana pemeriksaan dokumen adalah evaluasi mengenai kemajuan perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-test. Juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen. Yaitu yang terakhir dari macam-macam teknik non-test ini ada sosiometri, di mana sosiometri ini merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.